Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Sonasan Hand Project. Oke, untuk video kali ini sebenarnya uploadan part kedua ya teman-teman, dari progres atau kelanjutan dari modifikasi atau restorasi Vios Limo Gen 3 ini ya teman-teman. Sayang sekali untuk part ke-1 kemarin video terpaksa hilang ya teman-teman, dan nggak bisa kita upload karena ada insiden di beberapa bulan yang lalu. Sama banyak sekali video-video yang kemarin hilang ya teman-teman, dan terpaksa banget nggak bisa terupload. Jadi untuk kali ini kita upload lanjutan ya untuk progres Vios Limo Gen 3 ini. Sebelumnya di part ke-1 sebenarnya kita udah banyak sekali perubahan untuk di bagian sektor kaki-kaki ya teman-teman. Kita udah custom, kita udah wet body dan segala macam ada di video part ke-1 kemarin. Sayang sekali nggak bisa terupload, maka kita langsung aja loncat ke part kedua. Oke, untuk mobil ini kita udah custom ya. Untuk bagian kaki-kaki kita pasang velg ukuran ring 18 untuk lebar 9,5 untuk bagian depan, dan kita wet body untuk bagian depan sekitar 3,5 cm untuk lebarannya ya teman-teman. Jadi untuk bagian depan, untuk bagian arm juga kita udah panjangin ke lebarannya sekitar 2 cm dan segala macam. Banyak sekali ya yang udah kita custom untuk bagian depan, dan termasuk coak rangka bagian dalam juga. Jadi untuk velgnya kita juga udah rubah ya dari PCD 4 ke PCD 5. Ini sama untuk jadi velg sama ya, untuk dipasang di Civic FD juga bisa. Untuk bagian belakang ini kita lebarin atau wet body juga sekitar 4 cm ya teman-teman untuk kelebarannya. Dan untuk spek velg bagian belakang ini lebar 10,5. Oke, jadi mungkin tampaknya seperti ini ya teman-teman. Jadi masih berantakan banget, lumayan semok untuk bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang kemarin kita juga udah potong arm ya teman-teman. Untuk armnya kita panjangin ke belakang sekitar 2 cm, karena untuk Vios sendiri ketika air out atau air suspension udah 0 PSI, ban bagian belakang itu maju ke depan ya teman-teman. Makanya kita mundurin ke belakang untuk armnya sekitar 2 cm agar titik tengahnya ketemu ya teman-teman, dan nggak ngeganggu di bagian pintu. Oke, dan ini udah bagus banget menurut saya. Satu jari sekitar rangka dari aspal ya teman-teman, atau dari tanah. Untuk groundnya juga udah bagus. Oke, mungkin kita akan langsung benerin bodinya ya teman-teman, dan kita akan ngebentuk ulang bagian fender sampai mobil ini benar-benar jadi di akhir video. Oke, kita langsung aja modifikasi mobil Vios Gen 3 ini. Oke, kita udah selesai potong untuk bagian belakang. Ini nanti tetap kita akan sambungin lagi ya teman-teman, cuman kita tambahin lagi sekitar 2 cm ke bawah agar ground atau bumpernya lebih dekat dengan tanah ya teman-teman. Karena untuk Vios Gen 3 sendiri lebih cenderung pendek di depan, jadi untuk bagian belakang kurang semok, kurang turun, dan kita akan tambahin turun sekitar 2 cm agar sama ya untuk bagian seatbelt dan bagian bumper nanti ke depannya agar lebih enak dipandang ya teman-teman. Oke, kita akan sambungin lagi. Oke, kita udah sambung lagi ya teman-teman dengan plat. Ini cuma masih buat mal ya teman-teman. Jadi untuk platnya nanti kita akan pindah di bagian dalam. Jadi untuk bagian luar nanti kita full block fiber ya teman-teman. Tujuannya untuk plat ini agar lebih kuat. Selain kuat dari fiber, tetap harus kita pakai plat ya agar lebih kuat kalau kena goncangan atau segala macam.
Oke, kita udah selesai ya teman-teman untuk kasih fiber di bagian-bagian yang udah kita rusak kemarin, termasuk bagian bed body. Untuk fender kita blok fiber dulu ya teman-teman, agar lebih kuat nantinya ya, nggak pecah atau segala macam. Jadi tujuannya ini biar pori-pori pengelasan atau segala macam yang kemarin kita buat udah ketutup semua sama fiber ya teman-teman. Yang sebelah sini udah kita coba halusin, lebih halusin sebelum nanti naik ke proses pendebulan ya teman-teman. Jadi semua udah kita blok dengan fiber, sama bagian bumper yang udah kita coak dan segala macam kita blok buat fiber agar nanti kita kebentuknya lebih gampang ya teman-teman. Oke, habis ini kita langsung masuk ke proses pendebulan. Oke, untuk proses pendebulan dan perempelasan udah kelar ya teman-teman. Cukup lama banget untuk proses ini ya teman-teman, karena kita harus ngebentuk dan
ngembaliin lagi bagian-bagian yang sudah kita rusak kemarin ya teman-teman. Jadi untuk proses ini cukup memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak dari proses-proses sebelumnya. Dan setelah ini kita akan cuci dulu ya untuk mobilnya, dan kita akan cek ulang beberapa tempat atau panel yang masih belum rata segala macam, dan kita akan melakukan pendempulan ulang. Oke, kita cuci dulu dan kita cek setelah itu. Oke, mobil udah kita cuci ya teman-teman. Jadi lebih kelihatan lagi bagian-bagian yang masih kurang rata dan kurang pendempulan ya teman-teman. Habis ini kita akan remplas dulu untuk semua bagian bodi mobil ini, baru nanti kita akan lakukan pendempulan ulang agar pori-pori dan segala macam lebih tertutup lagi ya teman-teman. Jadi kelihatannya udah hampir sempurna, cuman ada bagian-bagian yang kurang merata. Oke, kita remplas dulu. Oke, ini udah selesai kita remplas di seluruh bagian bodi, dan kita akan lakukan pendempulan halus ya teman-teman. Untuk tujuannya agar bekas remplas yang kasar kemarin lebih tertutup lagi, lebih tertutup dengan pendempulan yang halus ini ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan remplas lagi dengan menggunakan air agar lebih halus, lebih flat, dan tidak ada pori-porinya. Oke, semua proses pendempulan udah kita tutup lagi dengan pendempulan halus atau dempul yang warna coklat ini ya teman-teman. Di semua bagian-bagian yang tergores atau bagian-bagian yang masih terlihat pori-porinya, kita udah tutup semua dengan dempul yang warna coklat ini ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan remplas lagi dengan menggunakan air, dengan remplas yang lebih halus lagi, agar pori-pori lebih tertutup dan lebih halus ya untuk hasilnya. Oke, dan untuk dempul coklat ini meminimalisir ya untuk gap antara dempul dengan bodi cat yang lama ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti lebih halus dan tertutup sempurna dengan epoksi ya teman-teman. Oke, kita akan remplas dulu ya teman-teman. Oke, untuk mobil udah selesai kita remplas total, dan setelah ini kita akan masuk ke proses epoksi. Tapi sebelum proses epoksi ya teman-teman, ini udah lumayan halus, udah nggak terasa lagi ya untuk gapnya. Dan setelah ini kita akan lepas dulu bagian-bagian yang sekiranya mengganggu untuk proses pengecatan. Kita lepas di bagian eksterior ataupun di bagian interior ya teman-teman, yang sekiranya mengganggu dan segala macam kita lepas semuanya.
Dan sebelum menaik epoksi ya, nanti kita akan tutupin semua bagian-bagian yang seharusnya tak terkena cat ya teman-teman. Kita lepas dan kita tutup semuanya. Oke, kita masuk proses selanjutnya. Oke, untuk bagian mobil udah kita lepas bagian eksterior dan bagian interior, dan kita udah tutupin semuanya ya teman-teman, termasuk bagian headlamp. Kenapa untuk headlamp kita nggak lepas ya, karena untuk bagian bumper depan karena memang custom kita butuh headlamp untuk penyangganya, terpaksa kita nggak lepas ya teman-teman. Semua bagian-bagian yang seharusnya tak terkena cat kita tutup dengan maksimal ya teman-teman, jadi kita nggak lepas semuanya, jadi kita cukup tutupin aja ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan naik epoxy. Setelah itu kita akan cek lagi ya teman-teman, bagian-bagian mana yang kurang presisi dan kurang tertutup dembul, kita akan proses dempul ulang. Oke, untuk proses epoksi udah kelar, kita udah epoksi semua ya bagian-bagian yang kita lakukan pendembulan. Setelah proses epoksi lebih terlihat lagi ya teman-teman, bagian-bagian yang kurang tertutup seperti ini mungkin terlihat ya. Jadi masih ada beberapa pori-pori yang terlihat, kita akan mesti lakukan pendembulan ulang dan peremplasan ulang. Nah seperti ini ya teman-teman, masih ada beberapa tempat ya atau panel yang kurang maksimal, karena untuk tujuan epoxy ini agar lebih terlihat lagi ya teman-teman, bagian-bagian yang kurang maksimal kita harus maksimalin dulu sebelum masuk ke proses selanjutnya. Oke, kita masuk ke proses pendembulan ulang ya teman-teman. Oke, untuk proses pendembulan udah kelar ya teman-teman. Mohon maaf nggak kita video semuanya karena terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ini masuk ke proses peremplasan lagi. Ini banyak banget ya untuk bagian-bagian yang masih kurang maksimal. Pori-pori kecil kita maksimalin, kita dempul ulang sedetail mungkin ya teman-teman. Selama mata saya masih terlihat ada bagian-bagian yang kurang pas, kita akan dempul ulang. Sebelum maksimal, sebelum fix untuk naik proses selanjutnya, kita nggak akan naik ke proses selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita remplas dulu. Oke, untuk proses peremplasan udah kelar. Kita akan masuk ke proses cat dasar ya teman-teman. Jadi untuk mobil ini nanti kita akan cat dasar warna hitam. Kita udah tutupin semua ya untuk bagian-bagian yang seharusnya tak terkena cat. Untuk mobil ini semua kita tutupin karena nggak semuanya kita lepas ya teman-teman. Oke, jadi mobil ini akan kita rubah untuk warnanya. Kita kasih dasar warna hitam dulu. Karena untuk mobil ini sebelumnya warna bunglon ya teman-teman. Cuman saya rasa untuk warna bunglonnya terlalu cerah. Kali ini kita akan buat mobil ini warna bunglon yang lebih gelap lagi ya teman-teman. Oke, kita masuk proses cat dasar. Oke, untuk cat dasar udah kelar. Kita akan cek ulang lagi ya teman-teman untuk bagian-bagian yang kurang maksimal. Nah seperti ini masih terlihat ya teman-teman, masih banyak banget pori-pori yang belum tertutup. Kita akan tutup lagi dengan kita lakukan pendembulan ulang ya. Memang prosesnya begitu panjang, begitu rumit ya teman-teman. Cuman kita berharap untuk hasil yang maksimal nanti. Cukup lumayan ya teman-teman, bagian-bagian yang masih kurang tertutup dengan sempurna masih terlihat untuk pori-porinya.
Oke, kita akan cek dan lakukan pendembulan ulang ya teman-teman. Oke, ini dia masih banyak ya teman-teman. Setelah kita cat dasar warna hitam, lebih terlihat lagi bagian-bagian yang masih kurang sempurna. Kita udah lakukan pendembulan ulang ya teman-teman. Dan setelah ini mudah-mudahan udah fix dan udah kelar untuk proses pendembulannya. Ini akan kita remplas dulu ya di seluruh bagian bodi. Nanti kita akan lakukan pengecatan dasar warna hitam lagi yang kedua layer ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan masuk proses peremplasan dan langsung masuk ke proses cat dasar warna hitam lagi. Oke, untuk proses peremplasan udah selesai, semua udah kita remplas ya bagian-bagian yang masih kurang maksimal. Dan insya Allah untuk kali ini udah fix ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini kita langsung dapat masuk ke proses selanjutnya ya teman-teman. Oke, dan kali ini kita akan cat dasar lagi ya untuk warna hitam ke dua layer. Oke teman-teman, untuk proses cat dasar udah kelar. Kita udah cat ya, termasuk bagian dalam dan bagian luar untuk mobil ini. Kita pastikan semua udah rata. Karena untuk warna bunglon sendiri dasaran harus warna hitam ya teman-teman. Dan warna hitam harus memang benar-benar rata, tidak ada yang warna belang atau segala macam ya teman-teman. Oke, dan setelah ini kita akan langsung masuk ke proses warna asli dari mobil ini, yaitu warna bunglon ya teman-teman. Oke, untuk warna bunglon udah kelar ya teman-teman. Kita cat sebanyak 4 layer kemarin, dan sekarang kita akan cat dulu bagian-bagian yang berwarna hitam ya. Karena untuk mobil ini nanti kombinasinya warna bunglon dan warna hitam. Kita nggak ada yang warna doff, nanti kita akan buat glossy semua ya teman-teman, atau warna gilap semua. Makanya dari sebelum naik clear kita warna dulu untuk warna hitamnya.
Oke, untuk mobil udah ready ya untuk kita naikkan clear coat. Untuk base coat juga udah selesai untuk warna bunglon dan warna hitamnya. Dan kali ini kita masuk ke proses finishing clear coat ya teman-teman. Kita akan clear mobil ini sebanyak 5 layer. Dan kebetulan untuk mobil ini nanti kita pakai clear speaker ya teman-teman, yang diamond. Jadi untuk tingkat kilapnya luar biasa bagus ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke proses pengekliran. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengekliran atau pernis sudah kelar di mobil ini. Kita pernis sebanyak 5 layer ya teman-teman. Untuk pernis sendiri kita pakai speaker yang diamond, jadi untuk tingkat kilapnya luar biasa bagus ya teman-teman. Oke, untuk mobil ini kita cat warna bunglon, jadi ada warna biru, ungu, dan warna kuning dan coklat ya teman-teman. Jadi ada 4 warna untuk mobil ini, sedikit lebih gelap daripada yang kemarin karena memang kita pengennya sedikit lebih gelap ya daripada yang sebelumnya. Oke, dan sekarang kita tinggal nunggu kering ya teman-teman, sekitar 1 hari dulu, baru besok nanti kita keluarin dari tempat pengecatan, kita jemur di luar ya sekitar 4-1 minggu, baru nanti kita masuk ke proses perakitan ya teman-teman. Untuk warnanya sendiri menurut saya lebih bagus ini ya teman-teman daripada yang kemarin. Jadi banyak sekali untuk perpaduan warnanya, ada warna biru, kuning, coklat, dan warna ungu ya teman-teman.
Tapi untuk basic mobil ini tetap warna biru gelap ya, karena untuk STNK sendiri warna biru ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk proses pengecatan ini. Kita tunggu kering ya. Sebenarnya untuk video ini kita akan cut ya, sampai part kedua, sampai pengecatan ini selesai. Cuman saya pikir nanggung ya teman-teman, mending kita terusin aja sampai mobil ini benar-benar jadi di akhir video. Oke, kita nunggu kering dulu ya teman-teman. Oke, ini udah hari kedua, mobil udah kering ya teman-teman. Habis ini nanti kita akan lepas semua penutupnya dan kita akan keluarin ya mobil untuk dijemur sekitar 4 hari sampai 1 minggu ya teman-teman. Kalau sekilas dari clear sendiri, walaupun udah kering tetap mengkilap ya teman-teman, jadi nggak drop, jadi masih bagus, masih seperti baru dicat kemarin ya teman-teman. Jadi bisa ngeflat dan nggak begitu banyak kulit jeruk ya teman-teman, karena memang mungkin kualitas clear coatnya yang bagus ya teman-teman. Oke, dan kita akan keluarin dulu untuk mobilnya, baru nanti masuk ke proses perakitan. Oke, untuk mobil udah kita masukin ya teman-teman. Kemarin kita masukin, jadi udah kita jemur sekitar 4 hari ya teman-teman, dan udah cukup keras untuk clear coatnya. Dan sekarang kita akan mulai rakit untuk bagian belakang dulu, baru nanti kita masuk ke proses perakitan bagian interior dan bagian depan, begitu juga eksterior ya teman-teman. Oke, kebetulan stop lamp udah datang, kita bongkar ya teman-teman. Kemarin kita belikan di aftermarket, jadi ini LED ya, kita bongkar dan kita pasang di Vios Limo Gen 3 ini. Oke, untuk bagian belakang kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti baru kita rapin lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita pindah untuk bagian interior. Kita rakit dulu ya teman-teman, karena masih berantakan banget. Kita rakit dan kita pasang semuanya. Untuk bagian dashboard segala macam kita lepas karena kita cat ya kemarin teman-teman. Kita rubah untuk bagian interior warna krem semua ya teman-teman. Jadi untuk dashboard dan segala macam udah selesai kita cat, kita buat full krem ya. Dan begitu juga emblem semua kita black smoke, termasuk bagian headlamp udah siap untuk kita rakit di mobil ini ya teman-teman. Kita mulai rakit dulu bagian interior. Semua panel-panel kita akan pasang semua, kita rapiin, baru nanti kita pindah di bagian eksterior ya teman-teman. Oke, kita langsung pasang untuk bagian interior mobil ini.
Oke, akhirnya udah kelar ya teman-teman untuk proses perakitan. Semua kita udah pasang ya untuk bagian eksterior dan bagian interior ya teman-teman. Untuk bagian interior udah kita pasang semuanya, udah kita rapiin ya. Tinggal nanti kita akan cuci ulang ya teman-teman. Begitu juga bagian eksterior semua udah kita pasang ya teman-teman. Untuk bagian belakang juga udah kita rapiin, untuk audio juga udah kita pasangin semuanya, tinggal kita cuci ya untuk mobilnya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengerjaan dan modifikasi Vios Limo Gen 3 ini udah selesai. Kita akan review dikit ya teman-teman, apa aja yang udah kita rubah dan kita aplikasikan ke Vios Limo Gen 3 ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai untuk pengerjaan Vios Limo Gen 3 ini ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channel Sonasano Handmade Project. Mudah-mudahan selalu menghibur teman-teman di waktu luangnya. Oke teman-teman, kita akan review dikit ya teman-teman. Mohon maaf mungkin karena kameranya udah waktunya ganti ya teman-teman, jadi nggak begitu jelas mungkin kalau waktu terang banget seperti ini. Oke, kita mulai review dari bagian depan ya teman-teman. Oke, untuk mobil ini kita udah ganti warna ya. Dari sebelumnya warna biru terang, kita udah ganti ke warna gelap ya teman-teman. Tapi sama, untuk warnanya tetap warna bunglon. Ada beberapa efek ya untuk mobil ini, dari efek warna biru, ungu, kuning, dan warna coklat. Jadi untuk basic mobil ini warna biru ya teman-teman. Jadi untuk di STNK atau di suratnya warna biru, tetapi ada efek untuk mobil ini warna ungu, begitu warna kekuningan, dan warna coklat ya teman-teman di berbagai sisinya. Oke, dan setelah itu kita akan review untuk bagian kaki-kaki ya teman-teman. Banyak sekali yang udah kita rubah kemarin, termasuk mobil ini udah kita pasang airsus ya teman-teman, 2 titik untuk depan dan belakang. Terus kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan ini kita pasang velg lebar 9,5 dan bagian belakang lebar 10,5 ya teman-teman. Dan untuk spek velgnya, karena ET-nya ini terlalu besar, kita tambahin untuk spacer ya teman-teman. Lebih tepatnya adaptor ya teman-teman, setebal 4 cm agar lebih keluar lagi untuk velgnya.
dan lebih terlihat lagi untuk wet bodinya ya teman-teman, karena memang mobil ini kita buat semok atau gendut bagian sampingnya. Untuk bagian belakang udah cukup lumayan semok karena kita kemarin juga custom ya untuk bagian bumpernya. Untuk wet body sendiri bagian belakang sekitar 4,5 cm keluar dan bagian depan sekitar 3 cm keluar teman-teman. Jadi kita selisihin karena memang lebih bagusnya lebar bagian belakang ya teman-teman. Oke, untuk bagian depan mungkin untuk sektor penambahan kita pasang splitter untuk bagian bawah ya. Dan untuk headlamp kita ganti untuk Vios G beserta untuk grill ya. Kita perpaduan warna bunglon dan hitam, nggak ada warna-warna lain selain warna velg warna chrome polish ya teman-teman. Jadi semuanya hitam dan warna bunglon ya teman-teman. Untuk bagian interior udah kita kasih full chrome semuanya, termasuk bagian door trim pintu, dashboard, jok dan lain-lain kita full chrome untuk mobil ini. Dan untuk setir kita udah ganti Nardi ya teman-teman. Untuk sebenarnya konsep mobil ini keelegan, cuman kita suka aja pakai setir yang racing ya teman-teman, lebih kecil lebih enak. Dan untuk bagian audio kemarin udah kita custom semua, udah kita pasang untuk box audio. Jadi kita buat simple ya teman-teman, ada tabung air suspensi, subwoofer 1 dan power 1 bagian kanan. Untuk ban serep juga udah tetap kita pasang ya. Untuk ban serepnya harus ada ban serep karena mobil ini mobil harian ya teman-teman. Jadi untuk ban serep harus tetap kita bawa kemana-mana. Oke, untuk cat sendiri di mobil ini belum kita poles ya teman-teman, karena untuk ketebalan cat lumayan tebal, kita clear coat sebanyak 5 layer. Jadi mesti nunggu kering maksimal sekitar 1 bulan sampai 2 bulan ya teman-teman, baru bisa kita naik ke proses poles agar nanti ke depan hasilnya lebih bagus dan maksimal ya teman-teman. Kita nunggu kering dulu ya teman-teman. Untuk bagian belakang kemarin kita custom ya, untuk bagian bumper kita turunin sebanyak 2-3 cm ke bawah agar ground atau bumpernya lebih dekat dengan tanah ya teman-teman, agar seimbang dengan bagian samping. Jadi udah tebal, udah semok untuk bagian belakang, udah rata ya dari sisi belakang dan sisi samping. Oke, untuk stop lamp kita pasang aftermarket ya teman-teman. Kita pasang warna smoke untuk bagian stop lamp agar serasi dengan warna trunk lid ya, untuk warna hitam. Ini kita ganti LED ya teman-teman, udah makin cakep untuk bagian belakang. Dan ada ductile kecil di bagian belakang, kita nggak suka terlalu besar ya teman-teman. Dan untuk handle kita juga smoke warna hitam agak serasi dengan yang lainnya ya teman-teman, termasuk bagian headlamp kita smoke juga warna hitam. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk review singkat Vios Limo Gen 3 ini yang udah kita rubah ya teman-teman. Dan terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channel Sonasan Head Project. Mudah-mudahan untuk video kita selalu menghibur teman-teman di waktu luangnya. Dan mohon maaf kalau review singkat ini nggak begitu detail, nggak begitu jelas ya teman-teman. Kalaupun teman-teman pengen bertanya, pengen apa, bisa ninggalin di kolom komentar atau langsung WA di nomor WA saya teman-teman. Kita sharing seputar otomotif bebas apa aja. Oke, mungkin itu ya teman-teman, saya akhiri untuk video ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.